أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا إلى روح سلطان الأولياء الشيخ القادر الجيلاني قدس الله سره وعافت علينا من بركاته ونفعنا بعلومه شور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نوينا نقرأ سورة الياسين هادية شاملة بالغة إلى أرواح خصوصا شيخنا الكرام كعزر كفر عبد الله الذين يسكنون في هذا المجلس. نجيب له غفر الله لنا ذنوبنا وستر عيوبنا وجنة مثوانا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولرضاء الله تعالى خصوصا في هذا البيت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatih fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblah wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana ala dhalika nahya wa ala dhalika namut wa ala dhalika nub'ats insyaallahu minal aminin. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiyyuna al-mustafa wa rasulikal murtada sallallahu alaihi wasallam man lam yashkurin nas lam yashkurillah au kama jaa fil hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat, yang saya muliakan kepada Shahibul Bait Mas Ridho beserta keluarga yang setiap sepekan sekali telah memberikan waktu dan tempatnya, rumahnya kepada kita. Mudah-mudahan semua korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi amal kebaikan dan memberikan manfaat kepada kita semua sehingga Allah nanti ridha kepada keluarga ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para jamaah alladzina lam yuzkar ismuhum, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan duduknya kita di sini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman ngaji Plo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan hidup kepada kita ini, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang besar kepada kita. Karena seorang ulama mengatakan itu, waktu itu lebih berharga daripada segala-galanya. Karena waktu apabila sudah terlewat, dia tidak akan bisa dikembalikan. Waktu-waktu yang kita gunakan untuk kebaikan itu adalah waktu yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala ridha. Akan tetapi orang yang paling menyesal di dunia ini adalah orang yang diberikan kesempatan hidup, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mau mengambil kesempatan dari waktu yang telah Allah berikan kepadanya. Maka kata para ulama disebutkan, penderitaan orang-orang di dalam neraka adalah ketika melihat temannya dimasukkan ke dalam surga. Itu penderitaan yang berat. Ketika di dunia dia sama-sama hidup bareng, makan bersama, main bersama. Tetapi yang satu taat, yang satu nggak taat, ketika ditampakkan kenikmatan Allah berikan kepada orang yang taat tadi, maka itu adalah siksa yang paling berat. Dan ternyata siksa yang paling berat itu bukan ditusuk kemaluannya dengan tombak yang bukan tombak yang panas, bukan ditumpahkan di kepalanya dengan air yang mendidih, bukan. Tetapi penderitaan yang paling berat, siksaan yang paling berat adalah orang-orang ahli neraka ketika diperlihatkan nikmatnya orang-orang ahli surga kepada mereka semuanya. Dan mereka mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, kalau memang kau izinkan, berikan waktu kami sebentar aja. Waktu. Berikan waktu kepada kami sebentar aja agar kami bisa beramal soleh. Dan hal ini udah gak mungkin terjadi. Maka Allah berikan waktu kepada kita 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kita jadikan waktu yang sebentar ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadikan setiap hidup kita ini penuh manfaat. Untuk menjadikan setiap hidup kita ini ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita kalau kurikulum hidup kita mengikuti cara Rasulullah. Maka tidak ada kurikulum terbaik, tidak ada program terbaik, melainkan program atau kurikulum yang dibawa, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Nabi kepada kita sebagai umatnya. Dan kita ini beruntung sekali. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini orang beriman. Orang beriman yang setiap langkahnya adalah kebaikan. Ya, setiap pandangannya adalah pandangan kebaikan. Setiap ucapannya adalah ucapan kebaikan. Bahkan hatinya orang beriman itu nggak ngapa-ngapain aja Allah ridho. Hatinya orang beriman itu kata para ulama, dalam hatinya ketika dia punya keimanan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW, maka ada kebaikan-kebaikan yang Allah tanamkan ke dalam dirinya. Dan cara yang paling baik kita harus mengikuti cara Rasulullah apapun. Ya, tidak ada nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita setelah iman, dijadikan kita oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kita sebagai umat Nabi. Maksudnya bagaimana? Agar kita ini punya contoh. Agar kita ini nggak sembarangan dalam hidup. Apapun contoh yang diajarkan Nabi itu kebaikan. Itu pasti kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah setiap apa yang telah diperbuat oleh Nabi Muhammad itu pasti adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun pembicaraannya Nabi itu kebenaran, kemudian diamnya Nabi itu kebenaran, marahnya Nabi pun itu adalah kebenaran. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sempurna. Dan Nabi mengajarkan kepada kita tuh dua hal. Yang pertama, kita senantiasa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita.
Dan yang kedua, kita senantiasa bersabar atas musibah yang telah menimpa kepada kita. Maka konsep yang diajarkan Nabi kepada kita ini simpel sekali, sangat simpel. Kenapa hari ini orang kufur atas nikmat? Karena dia tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Makanya dalam riwayat hadis dikatakan, orang itu Pak, ibu-ibu, Nabi mengatakan orang itu kalau dia melihat dunianya orang lain, maka Allah akan hilangkan 2/3 dari agamanya. Hilang 2/3 dari agamanya. Kalau dia melihat nikmatnya orang lain, apalagi urusan dunia. Dia punya mobil, gua nggak punya mobil. Dia padahal kita udah punya mobil, tapi mobil kita nggak lebih bagus daripada dia. Dalam hatiku ada rasa iri atau hasad, maka kata Nabi dalam hadis sahih, 2/3 agama yang ada dalam dirinya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemarin kami baca dalam kitab Nasaihul Ibad. Tetapi kalau kita iri kepada mereka yang diberikan kenikmatan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan agama kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajidu aktsaruhum syakirin." Sedikit sekali dari hambaku yang mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi telah mengajarkan kepada kita kalimat syukur ini, kata-kata syukur ini mudah diucapkan, tapi Masya Allah sulit dipraktekkan. Dua perkara nih, syukur dengan sabar ini adalah dua perkara yang mudah diucapkan. Wah, di mana-mana kita kalau bertemu dengan orang yang kena musibah udah sabar, nanti Allah akan ganti. Kemudian udah syukur aja. Masih banyak daripada teman-teman kita yang dunianya lebih parah daripada kita. Itu gampang diucapkan, tapi sangat-sangat sulit untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan tidaklah aku menemukan dari hambaku yang bersyukur, sedikit sekali yang bersyukur. Sehingga Nabi SAW senantiasa berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah Muhammad dari orang-orang yang sedikit. Kenapa? Karena orang yang bersyukur sangat sedikit. Orang yang bersyukur sangat sedikit. Dan balasan buat orang-orang yang bersyukur adalah Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatannya. Tetapi sebaliknya, orang itu kalau nggak pandai bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan, dengan nikmat yang telah Allah tetapkan kepadanya, maka Allah akan cabut nikmat tersebut, sehingga nanti nikmat itu akan diberikan oleh Allah kepada orang lain. Makanya seorang ulama mengatakan asyukru qayyidul maujud, ya, asyukru qayyidul maujud, walapa lagi, kemudian sayyidul mafqud. Syukur itu pengikat, ya, pengikat nikmat-nikmat yang ada. Syukur kita ini ketika kita mendapatkan segala sesuatu yang ada dalam tubuh kita, kemudian yang ada di sekeliling kita, kita syukur, itu akan mengikat agar nikmat itu nggak kemana-mana. Ya, bahkan syukur itu akan menarik nikmat yang Allah berikan, yang belum Allah berikan kepada kita. Tandanya harus syukur. Dan syukur ini maknanya luas sekali. Seorang ulama mengatakan, apa itu syukur? Asyukru alla ta'siyallaha bima'asillah. Syukur yang paling sempurna adalah engkau semuanya tidak menyalahgunakan nikmat yang Allah berikan kepada kamu untuk maksiat. Itu namanya syukur. Loh, ternyata syukur yang paling rendah itu mengucapkan alhamdulillah, itu syukur paling rendah. Tapi syukur tingkatan yang paling tinggi adalah kamu tidak menyalahgunakan nikmat-nikmat Allah untuk maksiat. Hari ini Allah sudah berikan kepada kita nikmat rumah. Maka tanda syukurnya apa? Kita jadikan rumah kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena setiap apa yang telah Allah berikan kepada kita, semuanya nanti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita syukur punya anak. Maka apa tanda syukur kita terhadap nikmat anak yang Allah berikan kepada kita? Didik dia dengan pendidikan yang baik. Ajarkan dia ilmu-ilmu agama. Jangan sampai kita punya anak, tetapi kita nggak pernah mengajarkan kebaikan kepada anak kita. Maka akan ditanya oleh Allah, anak-anak yang tidak diajarkan agama atau kebaikan oleh orang tua kepada anaknya, itulah anak
yang Allah katakan sebagai anak yang dinamakan fitnah. Karena nikmat ini bukan hanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, ini bisa menjauhkan kita dari Allah, bisa mendekatkan kita kepada Allah. Makanya Nabi SAW bersabda, igtanim khamsan qabla khamsin. Kata Nabi SAW, kamu perhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama adalah sehat kamu sebelum datangnya sakit kamu. Ya kan, hari ini kadang-kadang kita ini sehat lupa sama Allah. Giliran sakit, Allah baru ingat Allah. Ya walaupun memang baik juga seperti itu. Tapi tidak seperti derajat ketika kita dalam keadaan sehat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirum minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia lupa dengannya. Hampir rata-rata lupa dan kamu bersyukur dengan nikmat itu. Ini kata Nabi ini dalam hadis sahih. Nabi sudah ngewanti-wanti, ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia lupa dengan nikmat tersebut. Bahkan gak ingat. Yang pertama as-sihhatu, yaitu nikmat sehat. Nikmat sehat yang pertama. Berapa banyak hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah tapi lupa, sibuk bekerja sampai melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengalahkan akhiratnya demi kepentingan dunianya. Orang yang seperti ini akan dihancurkan oleh Allah. Padahal Nabi SAW bersabda, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka Allah akan menjadikan kefakiran di depan kedua matanya. Nggak pernah merasa cukup. Orang tuh kalau habis-habisan hidupnya untuk dunia, lupa agama, maka dia tidak akan pernah merasakan yang namanya cukup. Kurang lagi. Padahal duitnya udah banyak, mobilnya sudah mewah, istrinya sudah cantik, tapi kurang aja. Kenapa? Karena mengorbankan akhiratnya untuk dunianya. Nauzubillah. Bagaimana ayatnya itu? Man kana yuridu harsad dunya nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsal akhirati wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, ya Allah kasih dunianya, cuman sekedar dengan apa yang telah dia butuhkan aja udah. Ya, cuman segitu aja. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan sumpekkan hidupnya itu. Nggak merasa tenang. Lihat deh orang-orang deh. Ya kan? Orang-orang yang bangun tidur, nggak sholat subuh, berangkat ke kantor pagi-pagi, buru-buru. Itu kalau ini si Aji setiap pagi ini dia pergi ke kantor. Itu udah lari-lari buru-buru bawa laptop katanya. Sampai makan tuh sampai di dalam busway katanya. Takut sama bosnya. Tapi Allah panggil azan subuh dia, nyantai aja lah. Nauzubillah min zalik, seperti itu. Contoh ini bukan muji. Ini contoh. Kata si Aji. Katanya saya kalau udah pagi-pagi mau kejar busway itu sebelum jam 6:30 harus sudah sampai kantor itu. Apalagi kalau udah sampai Harmoni. Itu kan Harmoni itu kan terminal busway kemana-mana itu. Ada yang makan sambil berdiri. Karena takut ketinggalan bis. Ya begitulah orang dunia tuh. Ya, silahkan kerja dunia, silahkan. Orang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kok kita untuk mencari dunia. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Fa'idha qudiyatis sholatu, kalau kamu sudah selesai ibadah, fantashiru fil ar, silahkan kamu kemana-mana, cari dunia aku kata Allah, cari rezeki aku kata Allah. Tapi setelah ibadah, jangan ngalahin ibadah buat dunia, nggak dapat sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuknya udah. Bahkan Nabi mengatakan, walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira alaihi, tidaklah dunia datang kepadanya kecuali sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuknya. Segitu aja udah.
Segitu aja udah. Tapi sebaliknya, wa man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, dia kerja dunia tapi nggak melupakan agama. Setelah sholat subuh dia baca yasin, habis baca yasin dia isyraq, setelah isyraq dia sarapan pagi, berangkat. Itu masya Allah, nikmat terbesar yang Allah berikan kepadanya adalah nikmat agama. Maka teman-teman Hawariun tuh beruntung sekali antum-antum nih. Habis subuh taklim, habis taklim istighosah baca yasin, isyraq lagi. Iya, nggak ada tidur pagi. Wa man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang menjadikan akhiratnya sebagai tujuan hidupnya. Nah, maka ini dikatakan oleh Allah sebagai orang beriman. Orang-orang beriman tuh wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan, mereka bekerja dunia tapi hatinya Allah. Alal ardi hauna, mereka berjalan di atas muka buminya Allah. Mereka bekerja sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Maka kata Nabi, orang yang seperti ini dunia akan tunduk di bawah telapak kakinya. Wa atathud dunya, ini kata Nabi ini, wa hiya raghimatun, dan dunia akan hina, akan sangat hina, menghinakan dirinya untuk orang-orang yang menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya. Contohnya para sahabat, ya, contoh terbaiknya adalah para sahabat. Dalam riwayat dikatakan Sayyidina Ali pernah berkata begini, ya dunya anti tolak tuki salasan, hai dunya, kamu ini sudah saya tolak 3. Ngapain datang lagi, tolak lagi 3. Udah ngapain lagi datangnya gitu. Silahkan kerja dunia, tapi dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, rasa syukur kita jangan sampai kita tidak bersyukur kepada Allah. Kita jadikan setiap nikmat ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Syukur terhadap anak kita berikan pendidikan yang baik, masukkan dia ke dalam pesantren, jadikan dia penghafal Quran. Dan itu loh yang nanti akan menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah. Allah nggak tanya anak kita jadi apa, ya, anakmu jadi presiden nggak? Allah nggak tanya itu. Allah nggak tanya anak kita punya hartanya berapa, enggak. Allah tanya kita bagaimana pendidikan kamu terhadap anak kamu, bagaimana. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Kita nanti semua akan bermusuhan. Saya akan bermusuhan dengan Mas Ridho. Jangankan saya sama Mas Ridho sama Mami Haja akan ribut nanti di hadapan Allah. Bagi mereka siapa? Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Mereka yang nanti akan saling tuding menuding di hadapan Allah, saling cela-mencela di hadapan Allah. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia nggak saling tegur dalam kebaikan. Mau kita ribut sama anak kita? Nauzubillah. Mau kita ribut sama istri kita? Nah, kita kan harapan kita, ya Allah, saya pengen bersama istri saya sampai dalam surga. Ya kalau misalnya istrinya nggak mau diajak taat, istrinya mau taat, suaminya nggak taat, nggak ketemu. Mungkin bisa jadi nanti istri kita di surga bukan jadi milik kita lagi. Kenapa ya? Kok nggak ketemu? Suaminya di neraka? Atau sebaliknya? Maka hidup kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tanda syukur kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat dunia kepada kita, nikmat rumah? Maka jangan sampai dengan rumah itu jauh. Nah, dulu sebelum ngontrak rajin sholat subuhnya, rajin tahlilan di masjidnya. Giliran udah punya rumah bagus, nggak mau tahlilan lagi, nggak mau istighosah lagi. Nah, orang-orang seperti ini bisa jadi nikmat ini adalah nikmat yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahasa yang lainnya adalah nikmat istidraj. Ya, istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Orang itu ketika nikmat, mungkin bisa jadi dia lagi nggak tahu itu. Kemarin saya ngobrol sama Bang Arif tuh setelah ngaji di Tengkleng. Ya kadang-kadang ketika Allah berikan dunia kepada kita, ya kita lagi nggak sadar tuh.
Padahal itu sedang diuji. Jadi ujian itu bukan hanya musibah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sesuatu yang kita pengen itu ada, itu juga bagian dari ujian. Makin dekat nggak kita nih sama Allah nih? Makin syukur nggak kita nih sama Allah nih? Apa makin jauh dari Allah ini? Mau ini ada, mau itu ada. Itu juga termasuk bagian dari ujian. Jadi jangan dipahami ujian itu sakit, bukan. Kalau sakit itu malah adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ujian terbesar itu adalah kata Sayyidina Abu Qatadah, a'zamul masaib an qaswatil qalbi. Sayyidina Abu Qatadah mengatakan musibah yang paling besar adalah kerasnya hati. Orang kok diajak ngaji nggak mau tuh udah musibah paling besar ini. Ayo ngaji yuk. Males Di YouTube juga bisa gitu kan. Itu musibah besar itu. Dikajak kumpul-kumpul sama orang saleh kok nggak mau, itu musibah besar itu. Nauzubillah min zalik. Ya, nauzubillah. Orang tuh kalau sudah hatinya keras, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum adzabun azim. Dikunci matanya, dikunci telinganya. Kalau sudah matanya terkunci, telinganya terkunci, nanti akan Allah kunci hatinya sehingga susah nerima kebaikan. Ya, kalau kata Kiai Ubed, orang itu kalau sudah susah nerima kebaikan, maka kita sebagai temannya buru-buru istighfar untuk dirinya. Takut-takut matinya suul khotimah. Ya. Ini kita muhasabah diri kita ini. Hasibu qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Umar. Hisablah diri kamu sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita introspeksi diri kita dulu ini, bagaimana kitanya dengan kebaikan, senang apa enggak? Orang tuh kalau senang sama kebaikan, insya Allah cikal bakal dia ahli baik. Ya, tapi orang tuh kalau sudah nggak mau dengan kebaikan, susah diajak baiknya. Wal ya'udzubillah min zalik. Nanti bisa jadi dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nyesel, nanti semuanya akan nyesel. Nyesel tuh di akhir, benar Mas ya? Nyesel tuh di akhir, nggak ada nyesel di belakang. Loh, orang saya aja nyesel kok belum hafal Quran. Saya tuh punya teman namanya Ustadz Iqbal di Bandung dia sekarang. Dulu sama-sama ngafal Quran bareng. Dari mulai kelas 3 diniyah di Temboro sampai kelas 5 ngafal Quran bareng, ikut tahfidz fajar bareng, ngafal hadis bareng. Setelah selesai daurah dia mondok di Az-Zain Bogor, melanjutkan Qurannya. Saya mondok di Wonodoyong Sukabumi. Dapat kabar, bro datangnya selesai Quran gua 30 juz. Itu nyeselnya Masya Allah. Sampai sekarang nyesel banget. Padahal sama-sama masih di dunia, yang masih Allah berikan kesempatan sampai saat ini nih. Allah berikan kesempatan, udah nyesel. Apalagi nanti kalau udah masuk ke dalam kubur. Makanya kata Nabi, tidak ada penyesalan terberat, ya penyesalan ini ya. Tidak ada penyesalan terberat bagi orang ahli surga, melainkan satu waktu yang dia tinggalkan zikir untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu subhanallah itu derajatnya itu kata Kiai Uzairon tuh antara langit dan bumi, atau jaraknya 100 tahun perjalanan akhirat itu. Cuman gara-gara satu subhanallah, Mas Ridho baca subhanallah 100, Bang Alvin 101. Itu surga aja udah beda. Apalagi yang ahli tahajud, apalagi yang ahli duha. Masya Allah. Maka kita jadikan waktu kita ini untuk senantiasa dekat dengan Allah, sebelum nanti datang kepada kita kematian. Kalau sudah mati nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mau syukur yang nggak bisa, mau sabar yang nggak bisa kalau sudah mati. Nah, tinggal nyesal aja udah. Bahkan saking nyeselnya orang-orang ahli kubur itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai dari matanya keluar air mata darah dan air mata nanah. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan kita semua akan mati loh teman-teman. Akan mati, enggak ada yang enggak mati di dunia ini. Kullu man 'alaiha fan. Yang hidup pasti mati. Benda mati akan rusak. Makanan aja ada expirednya, apalagi kita. Nah, kita ini akan mati, semua merasakan kematian. Makanya kata Imam Ghazali, ada 3 perkara yang pasti di dunia ini. Pasti, nggak mungkin keliru. Yang pertama, yang hidup pasti mati. Ya, kullu man 'alaiha fan, likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya udah mati semuanya. Ketika Allah Ro'il dan malaikat Israfil
Kami berdua ya Allah. Kata Allah, cabut nyawanya Israil, cabut nyawanya Israfil tuh, dicabut nyawanya. Manil baqi? Masih ada nggak yang sisa? Masih ya Allah, saya sendiri ya Allah. Cabut nyawa kamu sendiri. Israil diperintahkan oleh Allah untuk cabut nyawa. Ini dalam hadis Bukhari ini. Manil baqi? Siapa lagi yang masih hidup? Dicabut nyawanya tuh kata Nabi. Teriakannya malaikat Israil itu ketika dia mencabut nyawanya sendiri, kalau masih ada orang di dunia itu semua akan hancur. Jadi kiamat kedua dengan adanya teriakannya malaikat Israil itu. Teriakan. Ketika Israil sudah mati juga, manil baqi kata Allah. Siapa sekarang yang masih hidup? Semuanya sudah nggak ada. Hening 40 tahun tuh, hening. Sebelum dibangkit 40 tahun hening. Hening, sening-heningnya. Sepi dunia ini udah. Sepi sekali. Allah mengatakan, limanil mulkul yaum. Ayo siapa sekarang yang jadi raja? Mana? Mana Firaun? Mana Qarun? Mana katanya orang-orang yang zalim kata Allah? Mana? Ditantang sama Allah. Nggak ada yang bangkit. Mati semuanya. Ini dunia ini udah seperti padang tandus. Nggak ada kehidupan 40 tahun. Sepi, nggak ada kehidupan. Allah tanya lagi, limanil mulkul yaum. Coba ayo ngaku siapa yang jadi raja? Siapa yang dulu kalian kufur atas nikmat aku? Bangun kata Allah, bangun kata Allah. Nggak ada lagi. Allah berfirman lagi, limanil mulkul yaum. Coba mana kata Allah. Nggak ada semuanya. Mana Qarun, mana Firaun, mana orang-orang taat, mana nggak ada semuanya kata Allah. Baru setelah 40 tahun Allah bangkitkan kita semuanya lagi. Dalam keadaan telanjang, hina, bau. Seperti kita baru keluar dari rahim ibu kita. Jadi kita bangkit nanti dalam keadaan telanjang lagi. Berjubel semuanya. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum fi sa'idin wahid kata Allah. Kata Allah dalam hadits qudsi. Kalau kalian semuanya bersatu kata Allah. Kemudian kalian semuanya taat kata Allah. Tidak menaikkan derajat aku sebagai Tuhan kata Allah. Enggak menaikkan, aku tetap Tuhan kata Allah. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalau seumpama kalian semuanya enggak taat, tidak juga merugikan diri aku. Aku tetap Allah kata Allah. Fasaluni summa a'taituhu. Apa yang kalian minta? Bangkit semuanya. Nabi-nabi semuanya bangkit. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman itu dalam surat dalam Al-Qur'an tuh? Rabbana bagaimana tuh yang nabi-nabi yauma yajma'ullahu ar-rasulu fayaqulu madza ujibtum. Allah tanya, Ibrahim, apa syafaat kamu? Nabi Ibrahim malu kepada Allah. Nabi Muhammad ditanya, apa syafaat kamu? Nabi Musa ditanya, apa syafaat kamu kata Allah? Yauma yajma'ullahu ar-rasulu fayaqulu madza ujibtum. Enggak ada yang bisa bertanya, enggak ada yang bisa menjawab di hadapan Allah. Malu semuanya. Padahal itu orang-orang ahli taat. Apalagi kita yang setiap hari maksiat. Bagaimana malunya kita di hadapan Allah. Allah panggil nabi-nabi. Dipanggil nabi-nabi. Dikumpulkan. Di hadapan Allah. Di tempat yang paling mulia. Hayo bicara kata Allah. Bicara kata Allah. Bicara kata Allah. Bicara. Malu semuanya nabi-nabi. Itulah nabi-nabi yang gak pernah ada maksiat. Apalagi kita nih. Bangun tidur sudah lupa Allah. Udah gak mau syukur kepada Allah. Sehingga kata Nabi, orang tuh saking malunya di hadapan Allah, dia minta, ya Allah, cepat masukkan aja kami ke dalam neraka. Udah gak kuat dengan malu ini ya Allah. Bahkan saking malunya kita di hadapan Allah, muka kita ini akan terbakar seketika itu. Saking malunya kita di hadapan Allah. Yang ketinggalan sholat subuh, yang meninggalkan sholat zuhur. Lah orang para nabi-nabi aja ditanya oleh Allah. Mada ajabtum, gak bisa jawab ya Allah. Saya gak bisa jawab ya Allah. Kita bagaimana kita nih? Masya Allah, agama kita gak paham. Syariat agama kadang-kadang kita masih nauzubillah min zalik. Kita tinggalkan. Banyak di antara kita yang hari ini sudah tahu agama masih aja maksiat. Coba kayak gini, apa yang mau kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala coba. Bagaimana rasa malu kita kepada Allah? Antum ni wala tajidu aktsarahum syakirin. Saya sedikit sekali menemukan di antara kalian yang syukur kata Allah. Itulah doa Nabi Allah, jadikan Muhammad dari bagian orang-orang yang sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit ini. Amin ya rabbal alamin. Allah akan mengumpulkan kita nanti, ditanya oleh Allah semuanya. Ditanya dari mulai kita tahu mana kanan, mana kiri. Ditanya ketika kita sudah mumayyiz. Bukan ditanya ketika kita balik. Dalam keadaan mumayyiz kita ditanya.
Kamu tahu kanan dan kiri umur berapa tahun? Umur 4 tahun, ini kanan, ini kiri. Ditanya sama Allah. Kamu dulu pernah bermaksiat. Dalam satu hari kamu lupa sama saya. Masya Allah, lupa sama Allah. Bagaimana ya Allah, ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Banyak banget dosa kami ini kepada Engkau ya Allah. Dikasih nafas, dikasih rezeki, diperhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan kita setiap hari. Memberikan makan kepada kita setiap hari. Kok masih ingkar? Kok masih nggak mau taat? Yang kedua, kata Imam Ghazali, kepastian yang kedua, orang yang sudah mati nggak akan ada kembali ke dunia. Nggak mungkin kembali ke dunia. Nggak ada ceritanya orang yang sudah mati kembali ke dunia lagi. Nggak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya. Kecuali mungkin itu bagaimana di zaman Nabi Isa. Yaitu agar kaumnya Nabi Isa, dia mau beriman kepada Nabi Isa. Nabi Isa diperintahkan oleh Allah dengan izin Allah menghidupkan orang yang mati. Nabi Uzair alaihissalatu wassalam diwafatkan oleh Allah, sebagian ulama ditidurkan selama 100 tahun. Kemudian beliau ketika bangkit, maka dengan izin Allah, unta yang ada di samping beliau yang sudah jadi tulang belulang itu dibangkitkan lagi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sudah meninggal dunia nggak akan kembali ke dunia. Akan terus selama-lamanya dalam tanah. Nanti dia akan dibangkitkan nanti di yaumil mahsyar. Perjalanan kita ini panjang. Kata Sayyidina Ali, min qillatil dha wa bu'adis safar. Kata Sayyidina Ali, aduh, manusia ini perjalanannya panjang. Kalau hewan hidup hanya di dunia, Mas. Udah, kambing ini selesai dikorbanin, nggak ada lagi dia. Ya. Ayam, semua hewan selesai semua hidup di dunia. Tapi manusia ini ada namanya alam ruh, ada namanya alam dunia, nanti alam barzah, nanti mahsyar, nanti mizan, nanti hisab, nanti sirat, baru nanti telaga kausar, baru fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagian masuk ke dalam surga, sebagian masuk lagi ke dalam neraka, sebagian lagi masuk ke dalam neraka jahanam ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita akan dibangkitkan, tapi teman-teman bukan kembali ke dunia, kembali dibangkitkan untuk melanjutkan kehidupan kedua. Sekarang dunia ini nyata, akhirat hanya cerita. Tapi nanti sebentar lagi dunia tinggal cerita, akhirat nyata. Akhirat itu nggak kayak dunia. Dunia itu kita akan bisa bertaubat, akhirat udah nggak bisa lagi bertaubat. Innallaha la yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, kata Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima taubatnya seorang hamba kalau nyawanya sudah di tenggorokan. Udah nggak bisa. Jadi sekarang kita harus bertaubat sudah sebelum mati. Mati itu nggak ada yang tahu kapan. Pulang ngaji bisa mati. Kalau lagi sekarang mati bisa. Kematian tuh pasti. Ya, kematian tuh pasti. Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna fa innahu mulaqikum." Kemana saja antum lari dari kematian pasti mati. Udah, titik. Yang bayi mati, umur yang masih muda mati, yang tua mati, bahkan matinya cucu duluan daripada neneknya. Gitu kan? Maka yang sudah mati nggak akan pernah namanya kembali ke dunia. Mingkil latil za, kata Sayyidina Ali. Perjalanan manusia itu panjang, tetapi amalnya sedikit. Kemarin habis hitung-hitungan sama Srido. Di mana kita hitung-hitungan ibadah tuh? Di resto. Berapa Mas kita kemarin tuh hitung-hitungannya? Hah? Selama kalau umur kita 70 tahun, cuma 1.200 jam. Kita kalau umur kita 70 tahun, kita ibadah cuman 1.200 jam. Itu yang nggak pakai maksiat ya. 5 tahun 6 tahun doang. Udah gitu mintanya surga Firdaus lagi. Ya Allah, surga Firdaus ya Allah. Pakai doanya siapa yang lucu itu? Abu Nawas, ilahi la sulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir zunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ya Allah, saya minta surga Firdaus ya Allah, walaupun saya nggak pantas ya Allah, tapi saya nggak kuat juga neraka Engkau ya Allah. Antum maksa amat sih katanya. 1.200 ya, 1.200an kita ibadah itu kalau umur 70 tahun.
belum tidurnya, belum nanti malasnya, belum kodoknya, nah, belum nanti ya Allah. Susah kita masuk surga tuh, susah kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Min qillatil zah wa bu'dis safar. Panjang perjalanannya, ya, kemudian sedikit bekalnya. Wa wahsyit thoriq, kemudian lika-liku juga untuk sampai ke sana. Nanti ada kubur dulu sebelum mahsyar. Kita semua akan dikuburkan. Orang yang mati di tengah laut dengan orang yang mati di kuburan ya sama aja. Orang yang mati dibakar dengan orang yang mati dikubur ya sama aja. Malaikat datang juga. Ya, walaupun kita dibakar jadi debu, tetap malaikat datang nanya, ya Ridho, man rabbuka. Udah. Yang ditanya bukan berapa mobil kamu di dunia, enggak. Allah tanya, malaikat tanya pertama adalah bagaimana keimanan kamu kepada Allah. Man rabbuka. Nah, bagaimana iman kamu sama Allah? Bagaimana iman? Yang pertama kali ditanya iman tuh dapatnya bukan tidur-tiduran, ada usaha. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Hai orang yang berselimut, bangun. Biar dapat hidayah dulu tapi enggak kemana-mana. Ente kenapa enggak sholat ke masjid? Belum dapat hidayah. Tapi diem aja. Nabi aja diperintahkan suruh bangkit, keluar. Wa rabbaka fakabbir. Sucikan nama Tuhan kamu. Wasiyabaka fatahhir. Sucikan hati kamu, sucikan pakaian kamu, sucikan hati kamu. Dia hidayah tuh nggak datang lewat, nggak datang ditunggu, keluar. Ada perasaan tolap yang tinggi. Biar dapat hidayah gimana ini? Kumpul sama orang-orang soleh. Ini kumpul sama orang soleh nggak mau, keluar masjid nggak mau, padahal rumahnya sampingan sama masjid. Waduh. Ya, bagaimana dalam fadilah amal itu? Orang yang mendengar suara azan, kalau dia nggak ke masjid, apa kata itu Mir? Dalam fadilah amal, itu lebih baik telinganya dicucurkan timah yang mendidih gitu. Kata fadilah amal ya. Karyanya Maulana Muhammad Zakaria Kandahlawi. Dan itu bagian dari hadis. Nah, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali adalah orang yang meninggal dunia udah nggak bakal mungkin bawa apa-apa kecuali amal. Ya, orang mati itu kata Nabi, yatba'ul mayyit salasatun, yang mengikuti mayit ada 3. Fayarji usnani, yang 2 pulang, wayabqa wahid, yang 1 tinggal. Yang pulang istrinya, anaknya, hartanya. Yang tinggal bacaan surat Al-Muluknya. Kata Nabi dalam Muntahab itu, barang siapa sebelum tidur baca surat Al-Muluk, maka surat Al-Muluk akan menjadi teman dalam kuburnya. Teman dalam kuburnya seperti orang yang tampan wajahnya. Siapa nih? Surat Al-Muluk yang setiap hari dibaca sama antum. Masya Allah. Nggak hafal surat Al-Muluk, baca. Nggak bisa baca Quran, beli surah Al-Quran yang tulisan Latin. Nggak ada alasan sebenarnya buat amal tuh, nggak ada alasan. Cuman kitanya aja yang males. Iya. Karena kitanya aja yang males dan imannya lagi lemah. Nggak ada alasan, Masya Allah. Nggak ada alasan buat beramal. Silahkan beramal. Antum kalau nggak bisa baca Al-Muluk, paling nggak baca Al-Ikhlas 30 kali, 20 kali sebelum tidur. Itu loh, doa-doa amal-amal kita tuh yang kita baca itu akan datang ke dalam kubur itu pasti itu. Masa Nabi bohong sih? Nggak mungkin bohong Nabi itu. Ya, baca Alam Nasra, pagi-pagi itu baca Alam Nasra, biar Allah lapangkan urusannya. Baca Inna Anzalna, biar keluarganya dijaga, biar nggak kena zina. Ya, Inna Anzalna tuh dibaca pagi-pagi setelah sholat subuh. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali sebelum kakinya berpindah dari posisi tahiyat akhir tawarruk ke sebelum pindah sampai tarobu, sampai sebelum silap. Diangkat derajatnya, diampuni dosanya, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala tingkatan surganya. Enak kan jadi orang beriman itu khusus buat umat Nabi, enggak Allah kasih kepada umat-umat yang lain. Kau masih habis subuh kabur, masih mending si sholat subuh. Ini yang parah tuh nggak sholat subuh lagi.
ngakunya beriman nggak sholat subuh tuh gimana? Padahal sholat subuh adalah min asasil amal. Pondasinya amal adalah sholat subuh. Bisa kesiangan, gue bingung ya. Udah ngaji pro kok kesiangan sholat subuh tuh bingung saya itu. Keajaiban dunia nomor ada berapa itu? 7 ya? Ada 7 ya? Nomor 9, anak ngaji pro sholat subuhnya kesiangan. Enggak ada alasan. Aduh. Innalillahi. Bukan alarm yang ngebangunin tuh. Minta sama Allah. Ya Allah, saya malam ini habis ngaji pro, pulang 12:30 bangunin. Ya Allah, nanti jam 4 dibangunin. Ya, makanya kata Nabi, barang siapa yang menitipkan sesuatu kepada Allah, titipkanlah, karena Allah nggak pernah zalim. Ini kata Nabi, kalau kalian musafar, bilang di depan rumah, ya Allah, saya titipkan rumah ini kepada engkau ya Allah, karena engkau adalah sebaik-baik penjaga. Itu kata Nabi kok. Ya Allah, saya titipkan anak saya kepada engkau ya Allah. Engkau yang punya anak saya ya Allah. Maka Allah tuh nggak pernah bohong dan nggak pernah lupa Allah tuh. Allah tuh tidak pernah lupa. La ta'khudhuhu sinatu wa la lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Apapun Allah tahu. Jangankan antum titipkan segala sesuatu, itu pasir yang bergeser di dalam lautan yang paling dalam itu bukan karena air. Itu karena izin Allah. Pasir yang bergeser tuh itu karena izin Allah. Daun yang jatuh di Amerika, daun yang jatuh di Jepang, di Australia, di mana-mana itu izin ya Allah, saya boleh nggak jatuh? Silakan, kata Allah. Bukan karena dia sudah mati, bukan. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, ya nahan ngantuk aja kita nggak bisa. Mau sombong, nahan ngantuk lah nggak bisa antum ini. Kok sombong? Tahu nggak orang yang sombong itu siapa? Orang yang sombong itu orang yang nggak mau mengerjakan perintah Allah itu sombong. Orang yang paling sombong itu kata para ulama adalah dipanggil oleh muazin masih nyantai, itu sombong. Nauzubillah min dzalik. Iya, kita nih masya Allah fakir semuanya, miskin semuanya. Bersyukurlah kepada Allah, Allah berikan iman. Coba di sini siapa yang setiap pagi baca doa alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam? Angkat tangan. Nggak ada. Coba kalau dicabut imannya sama Allah. Ini ada cerita. Ada seorang tabi'in, ini mungkin sering diceritakan oleh Kiai Ubed ya. Ada seorang tabi'in, beliau berangkat haji. Dan di tengah-tengah selesai tawaf di Ka'bah, maka beliau membaca doa alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Tahun berikutnya haji lagi, baca doa yang sama. Namanya ulama, Allah buka tuh penglihatannya, bisa melihat malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, hai orang soleh, saya ini bawa 100 malaikat. Dan itu mencatat kebaikan ucapan kamu itu setahun yang lalu belum selesai. Sekarang kamu udah ngomong lagi nih. Gempor tangan saya ini. Aduh. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah ala ni'matil afiyah. Alhamdulillah ala ni'matil afiyah. Alhamdulillah ala ni'matis sihah. Alhamdulillah as-sabiqati wal lahiqah adh-dhahirati wal batinah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini capek-capek nih malaikat nih nulis kebaikan kita ini. Kalau bisa tiap hari, jangan nanti tahun depan. Jangan, tiap hari kalau bisa ya.
Nih saya kasih amalan setiap lepas sholat subuh habis salam baca alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Ya Allah, terima kasih atas nikmat iman yang telah Kau berikan kepada saya, atas nikmat Islam yang Allah berikan yang Kau berikan kepada saya. Nikmat terbesar adalah iman, yang kedua Islam. Insyaallah ya. Kemudian iqtanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang tadi apa? Wasihhatika qabla saqamika, sehat kamu sebelum datang sakit kamu. Nah, kemudian nikmat ya, yang kebanyakan orang lupa itu kata Nabi adalah wal faraghu, nikmat longgarnya waktu. Wa faraghuka qabla syaglika, yaitu nikmat waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Ya, dulu waktu Covid ramai di sini yang ngaji. Sekarang udah mulai sibuk lagi, sedikit yang ngajinya. Tapi mudah-mudahan nggak lupa ya sama agama. Wa hayataka qabla mautika, nikmat hidup sebelum datangnya kematian. Udah berapa itu? 4 kan? Terus sababaka qabla haramika, masa muda kamu sebelum datangnya masa tua. Ini tolong betul-betul ini dihafalkan ini ya, sehat sebelum sakit. Kemudian waktu longgar sebelum sibuk. Hidup sebelum mati. Baru 4 ya, 3 sekarang 4 nih. Muda sebelum wa ghinaka qabla fakrika, masa kaya kamu sebelum datangnya masa miskin. Hati-hati nih ya, ini semua akan terjadi kepada kita ini. Kita ini semuanya muda, syababaka qabla haramik. Masya Allah, masa muda itu masa yang nanti akan dimintakan khusus pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Makanya Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang dia akan mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat dikala nggak ada syafaat itu. Yang pertama al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil. Kita ini semuanya pemimpin ya. Seorang suami memimpin istrinya, seorang ayah memimpin keluarganya, dan diri kita memimpin sendiri diri kita. Kita memimpin sendiri diri kita. Bagaimana kita harus mengendalikan hawa nafsu kita? Nah, kita kalahkan harus dengan akal kita. Jangan sampai akal kalah dengan hawa nafsu. Yang kedua yaitu wada'watul mazlum, doanya orang yang dizolimi. Yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terpaut ke masjid, suka sama masjid, senang sama masjid. Laki-laki mah sholatnya jangan di rumah, di masjid, walau munfaridan, walaupun sendiri. Usahakan datang ke masjid, cinta sama masjid itu cinta. Nabi bersabda, man alifal masjidah alifahullah, barang siapa ke masjid maka menjadi tamu agungnya Allah. Kalau disambut, kita ke perusahaan, ketemu sama bosnya aja udah seneng banget itu kan. Itu bos, waduh. Misalnya kita ke resto ayam gepuk Pak Gembus, satu meja sama Pak Gembus, udah seneng banget itu. Mimpi kan ya, iya. Itulah yang di TikTok itu yang dikasih survei sama Mas Ridho itu. Ya Allah, ketemu Pak Gembus kapan? Itu baru Pak Gembus. Oh, kalau ke masjid yang langsung yang terima Allah kok. Bener nggak? Iya. Kalau kita pergi ke Tengkleng itu duduk sama Mas Arif gitu kan. Kalau Biing duduk sama Bang Alvin, Masya Allah. Ke BPPT rumah Mas Bang Andi ketemu sama Bang Andi pasti. Amir itu. Udah seneng banget itu, senengnya Masya Allah. Nabi bilang, man alifal masjidah alifahullah, barang siapa yang ke masjid menjadi tamu agungnya Allah. Menjadi tamu agungnya Allah. Coba, Allah tuh kalau sudah ngagungkan seseorang tuh kan yang tahu malaikat. Iya nggak? Iya. Yang masuk itu siapa sih tamu agungnya Allah? Gembus, Aji, waduh,
Kodani. Senang banget. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita memberikan kepada kita nasihat, kalau kamu pengen tahu orang beriman tuh, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja yang dikatakan orang beriman itu adalah orang yang hatinya terpaut ke masjid. Terus yang selanjutnya adalah warajulani tahabba fillah ijtama'an ala dzalika wa tafarraqa alaihi. Seseorang yang saling bertemunya dikarenakan Allah, berpisahnya juga karena Allah. Jadi apa-apa tuh Allah. Terus yang selanjutnya wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang menghabiskan umurnya untuk agama. Ini yang kelima, ini susah nih yang kelima nih. Warajulun da'athum ra'atin zatu mangsobin wa jamalin faqala inni akhafullah. Laki-laki yang digoda sama perempuan. Nah, kalau kita ngegoda perempuan, mau nggak teman-teman dapat syafaat Rasulullah nanti pada hari kiamat? Nah, ini buat teman-teman nih. Warajulun, seorang laki-laki, da'athum ra'atin, yang diajak sama perempuan, zatu mangsobin, dia punya harta, wajamalin, mukanya cantik, diajak masuk ke dalam kamar, faqala, laki-laki itu mengatakan ini aku enggak, saya takut sama Allah. Ya kalau kita Assalamualaikum ukhti. Kita dicari gitu kan. Allahu Akbar. Iya, pakai aplikasi micet. Goyangkan ponsel Anda. Anak buahnya Mas Arif kemarin ada yang punya. Ini enak Pak, aplikasi ini Pak katanya. Mencari teman sekitar 1 kilo. Klik aja perempuan, jadi ketemu semuanya tuh. Nah, ketemu di situ, diajakin masuk ke dalam kamar itu. Nauzubillah min zalik. Nabi Yusuf tuh yang ngegoda lagi Zulaikha, istrinya raja yang cantik di masa itu. Ketika sudah ada 12 pintu sudah dikunci oleh Zulaikha, Nabi Yusuf tuh ketika di dalam kamar berduaan ketakutan. Kata Mas Ridho, itu kan Nabi, bukan gue katanya. kata Bang Arif juga sama, itu kan Nabi gitu. Iya, kita belajar kayak gitu. Ya, belajar. Itu dalam kita mau kasyafal qulub, ada seorang soleh digoda oleh wanita cantik. Nah, akhirnya dia bilang begini, ya saya akan berhubungan badan dengan kamu. Tunggu dulu. Dia masuk ke dalam kamar mandi, kemudian dia kemudian dia lumurkan badannya dengan kotoran. Si wanita cantik, kamu jorok sekali. Ya udah kalau mau sama saya, ayo. Itu keren banget sih kayak gitu kan. Dari situ nggak lama meninggal dunia tuh si laki-laki. Sampai sekarang itu kuburnya wangi katanya tuh. Itu di daerah Baghdad, wallahu a'lam di daerah mana itu. Nah, kalau kita bukan takut, mesen kok kalau kita. Bener nggak? Iya kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah susah kalau kita susah. Lah dari perkara-perkara itu kita mungkin nggak bisa. Kita nggak bisa. Ya paling nggak kita warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yaitu laki-laki yang hatinya terpaut ke masjid. Kemudian itu nomor berapa udah? Nomor berapa? 5. Yang kedua yang keenam yaitu warajulun, seorang laki-laki yang dia menangis di waktu malam, fafadat ainahu, takut kepada Allah. Ini juga susah mungkin buat kita ini. Seseorang yang dia bangun 1:30 malam, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, nangis sama Allah. Kemudian yang ketujuh, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya hatta la ta'lama shimaluhu an yaminuh, yaitu tangan kirinya aja nggak tahu kalau dia sedekah. Saking ikhlasnya dirinya itu. 1 sampai 7 itu kayaknya kita nggak bisa deh. Kalau bukan yang paling mudah tuh paling enak itu warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Yaitu hati kita terpaut ke masjid.
Kita jadi pemimpin, diri kita aja kadang-kadang kita nggak bisa. Kemudian dizolimi manusia, berarti dia tidak syukur dengan Allah. Barang siapa yang nggak syukur dengan perkara yang sedikit, dia juga nanti kalau dikasih nikmat banyak dia akan bersyukur juga. Ya, jadi kita caranya itu supaya kita bisa bersyukur dalam hidup kita itu, ya udah nikmat yang sudah Allah kasih sama kita, ya udah kita nikmatin. Alhamdulillah sekarang punya motor bisa jalan. Coba teman kita mau belum punya motor, alhamdulillah bisa tidur enak. Coba teman kita mah nggak bisa tidur enak, masya Allah. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Dan yang terakhir tadi, bersabar dengan apa yang telah musibah yang datang kepada kita. Bersabar, sabar aja insya Allah ya. Sabar. Jadi jangan sampai kita ini mengeluh. Kapan sabar itu? Sabar itu kata Nabi, as-sabru indama sodmatil ula. Sabar itu adalah ketika ada musibah kita datang. Siapa ini mas? Masya Allah. Oh masya Allah. Mudah-mudahan istrinya Ustadz Gifari tiba-tiba mulas. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya insya Allah ya. Kita baca Al-Fatihah. Ustadz Gifari kalau ngelihat nih, Ustadz Gifarinya banyakin baca Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, Isa ayyuhal maulud biqudratillahi ta'ala. Jadi teman-teman nanti istri-istrinya yang lagi hamil banyakin baca itu Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, Isa ayyuhal maulud ukhruj biqudratillahi ta'ala. Itu kata para ulama, siapa yang ketika istrinya hamil kau sering baca itu, insya Allah mudah hamilnya. Itu saya dapat itu dari Kiai Ubed. Mungkin Ustaz Ansor juga dapat itu dari Kiai Ubed itu. Itu amalan saya dari Kiai Ubed, insya Allah. Insya Allah. Nanti kita doakan buat Ustadz ahliyahnya Ustadz Gifari, insya Allah ya. Mudah-mudahan kalau malam ini lahiran ya sempurna jasadnya, akhlaknya. Kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan ya cantik, cantik semuanya, ganteng semuanya ya. Tidak ada cacat sedikit pun. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ayo bertanya. Ibu-ibu bertanya. Syukur sama sabar. Syukur punya suami ya. Alhamdulillah banyak yang belum punya suami. Sabar punya suami. Banyak yang lebih galak, banyak yang lebih nggak peka. Gitu aja udah. Kita juga syukur punya istri, alhamdulillah. Yang terlalu peka. Yang terlalu peka ya. Kita juga sabar punya istri. Orang kata ulama itu gampang syarat jadi wali itu. Sabar kalau punya istri cerewet katanya. Jangan ngebales cerewetnya itu, jangan ngebales cerewetnya udah. Itu Rasulullah itu pernah galau sama istrinya, sama karena Sayyidatina Hafsah dan Sayyidatina Aisyah. Nabi tiba-tiba mojok di Masjid Nabawi, pusing. Datang Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kenapa engkau kelihatan pusing? Gara-gara anak kamu berdua. Iya, masya Allah. Jadi, sabar insya Allah ya, sabar dan syukur. Apa Bang Dikin maunya apa? Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Kan semalam saya ta'lim dengan baca hadis Muntahab yang intinya tuh pas di neraka itu ketika kata malaikat, ya Allah ini gimana nih umat-umat yang masuk neraka, terus kata Allah ya udah 1000 banding 1. Ibaratnya 999 masuk neraka, 1 masuk surga tuh Ustaz. Itu tolong dijelasin aja Ustaz. Ya mudah-mudahan yang satunya kita itu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam itu yang 999 itu wallahu a'lam siapa itu. Tapi memang dari 1000 yang masuk surga cuma 1 loh. Makanya lagi-lagi saya sampaikan kita ini berdoa, ya Allah jadikan aku dari yang sedikit. Jangan dari yang banyak. Kalau yang banyak yang mereka itu. Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku dari yang sedikit, karena Allah berfirman wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali yang bersyukur. Itu dalam keterangan yang lain ya Allah wa'alam ya, dalam keterangan lain yang 999 itu Ya'juj Ma'juj ya. Ya Ustaz, pernah nggak dengar ya keterangan kita? Ya. Oh tuh, dari Gus Yusuf.
orang kafirnya. Yang 999-nya itu adalah umat yang diciptakan dari awal, berarti umatnya Nabi Adam, atau mungkin umatnya dari Nabi Nuh sampai nanti yang terakhir. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit ya. Termasuk yang sedikit. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu. Ada lagi keterangan Gus apa lagi Pak Ustaz? Sudah itu aja. Mau nanya apa lagi? Boleh. Tapi nanya jangan sulit-sulit Tante. Apakah sabar dan syukur ini tidak bisa dipisahkan? Sabar dan syukur nggak bisa lah, Tat. Nggak bisa dipisahkan itu. Dua perkara yang nggak bisa dipisahkan dan itu otomatis ada. Syukur dalam hati ya sabar juga dalam hati. Ketika seorang itu diuji, dia diuji dengan ujian, maka dia harus sabar kan? Apakah ketika diuji itu dia harus syukur juga? Tingkatannya kalau iman kan ada orang yang ada orang yang kalau sudah tingkatnya arifin ya, yang sudah tingkatnya muqarrabin, ketika dia diuji dalam keadaan apapun ya dia bisa syukur. Itulah yang cerita biasa kita dengar kalau di pesantren itu ada kiai yang barang-barangnya dirampok gitu kan. Barang-barangnya dirampok sama santrinya diperintahkan suruh bawa kemana gitu. Tiba-tiba di tengah jalan dia bersyukur, di tengah jalan dirampok. Kemudian santrinya bilang, "Syekh, barang antum dirampok." Alhamdulillah. Baru segitu kok yang hilang, belum semua harta saya. Itu kayak gitu. Jadi seperti itu. Intinya kalau kita syukur, ya kalau kita mau sabar gitu atau syukur, ya lihat yang misalnya kita sabar dikasih musibah, ternyata ada yang lebih parah lagi daripada musibah kita. Nah, kalau kita hari ini cuman makan pakai telur atau cuman makan pakai garam gitu, oh ternyata di luar sana masih banyak yang nggak makan loh. Ya di Afrika kan banyak yang nggak makan itu. Nah kita jadi syukur, bisa syukur.